Iya, pemirsa, kecelakaan bertubi-tubi menimpa angkutan kebanggaan ibu kota Transjakarta sejak Oktober hingga Desember. Peristiwa paling tragis saat Transjakarta bertabrakan dengan Transjakarta lain dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Seluruh Transjakarta diputuskan dievaluasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memeriksa pengemudi bus Transjakarta berinisial YK yang menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain pengemudi bus, polisi juga telah memeriksa 3 saksi lain. Korban tertabrak Transjakarta saat menyeberang jalan menuju mesin ATM. Sopir bus melarikan diri karena takut diamuk massa. Ada 4 orang kita periksa. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap supir yang melakukan khususnya menabrak mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, namun statusnya besok akan kita umumkan ya karena masih menjalin pemeriksaan. Nanti kan 1x24 jam baru nanti disampaikan statusnya ya. Gitu. Berarti yang 4 itu terkait laka lantas yang tadi malam ya Pak? Ya, yang tadi malam yang korban meninggal dunia. Kecelakaan ini menambah deret panjang kasus kecelakaan yang melibatkan transportasi massal kebanggaan Pemprov DKI Jakarta ini. Senin pagi 8 Desember, bus Transjakarta menabrak tembok di area halte Puri Beta Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kecelakaan terjadi akibat sopir Transjakarta lupa menarik rem tangan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kejadian ini, namun kaca bagian depan bus Transjakarta retak dan bumper rusak. Sebelumnya, Jumat 3 Desember, bus Transjakarta milik PT Mayasari Bakti rusak parah setelah menabrak separator busway Bundaran Senayan menuju halte busway Polda Metro Jaya. Meski tidak ada korban luka, namun sejumlah penumpang panik dan langsung berhamburan keluar dari dalam bus. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan jatuhnya botol air mineral ke pedal gas yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Sehari sebelumnya, kecelakaan bus Transjakarta kembali terjadi. Kali ini akibat pedal gas bus tertimpa dongkrak. Bus Transjakarta menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur, Kamis 2 Desember. Pos lalu lintas hancur berantakan sementara bus mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. 1 orang anggota pengatur lalu lintas Transjakarta mengalami luka ringan akibat terserempet bus. Beruntung pengemudi penumpang bus selamat. Masih dari Jakarta Timur, 1 bus Transjakarta diamuk pengemudi sepeda motor di persimpangan Cililitan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu 1 Desember. Kejadian ini dipicu lantaran bus Transjakarta yang melaju dari arah Jalan Dewi Sartika menuju Kampung Rambutan menabrak pengendara sepeda motor hingga terjatuh. Peristiwa paling parah ketika bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta lainnya di jalur busway di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur 25 Oktober lalu. 3 orang menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian. Ketiga korban adalah sopir bus Transjakarta dan 2 orang penumpang, sementara 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Sopir bus Transjakarta sempat terjepit di kursi kemudi. Komisi B DPRD DKI Jakarta mencecar Direktur Utama Transjakarta M. Yana Aditya Senin 6 Desember lalu. Mereka mempertanyakan kecelakaan berturut-turut Transjakarta, termasuk mempertanyakan dasar rekrutmen direksi serta meminta direksi PT Transjakarta untuk diganti dan mengevaluasi operasional manajemen keselamatan Transjakarta. Di sisi lain dia selama 40 hari itu 5 kali terjadi kecelakaan dan ini unsur lainnya ada. Gitu, jadi nanti tolong Pak, lihat ini, jangan Pak, ini salah dengan politis loh. Tapi ini ada nyawa yang dikorban-korbankan. Ini jangan. Mau jadi apa ini? Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya mengaku telah mengambil langkah preventif dengan menghentikan sementara operasional dari 2 operator Transjakarta buntut dari kecelakaan. Selain itu, PT Transjakarta juga melakukan perbaikan internal, audit menyeluruh dengan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Saya berikan keterangan di sini, kecelakaan itu ada jenisnya. Jadi kecelakaan itu ada yang merupakan Transjakarta menabrak bidang tertentu atau subjek tertentu. Jadi kita menabrak. Yang kedua, ada Transjakarta ditabrak oleh pengendara yang lain. Dan yang ketiga ada Transjakarta mengalami kecelakaan
kecelakaan tunggal. Sementara pengamat transportasi Ajas Tigor Nenggolan menyebutkan kecelakaan bus Transjakarta sejak Oktober hingga Desember menunjukkan Direksi Transjakarta beserta jajarannya tidak melakukan pengawasan standar pelayanan minimum. Transjakarta tidak bisa memberikan pelayanan minimum dari pengemudi yang harus fit dan kendaraan operasional yang harus bagus. Direksi Transjakarta beserta manajemennya tidak bekerja, melakukan pengawasan dan menerapkan standar pelayanan minimum. Apa itu? Misalnya supirnya harus fit, mobilnya harus bagus, operasional di lapangan juga harus rapi. Nah, setidaknya dari persoalan ini ada 3 direksi yang harus dievaluasi. Namun rentetan peristiwa kecelakaan yang menimpa bus Transjakarta tak menyurutkan warga untuk menaikinya meskipun ada rasa khawatir. Mereka menilai Transjakarta masih menjadi favorit dibandingkan MRT maupun komuter lain. Namun penumpang meminta PT Transjakarta lebih memperhatikan kondisi kelaikan bus, termasuk sterilisasi jalur guna mencegah kecelakaan. Kalau menurut saya kecelakaan itu kan tidak dikehendaki pasti ya, dan menurut saya rate kecelakaan dan rate kecelakaannya menurut saya sangat rendah menurut saya. Ya nggak takut sih, tapi nggak yang begitu juga takut, kayak biasa aja. Biasa aja. Iya, cuma ya udah mau gimana lagi, kan emang sehari-hari pakainya Transjakarta. Sebenarnya kalau misalnya dari segi lihat berita ya pasti khawatir ya. Cuman dari pengalaman beberapa bulan ini pakai Transjakarta sih masih aman-aman aja. Mungkin perbaikan itunya ya, mobilnya ya harus secara rutin dicek agar tidak kejadian lagi gitu. Lebih kayak dari busnya itu dicek lagi gitu. Kalau misalnya udah nggak layak itu harusnya udah nggak boleh jalan sih. Transjakarta mengangkut lebih 500.000 penumpang setiap hari sepanjang tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan dibanding saat pemberlakuan PPKM level 3 yang hanya membawa 230.000 penumpang setiap hari. Transjakarta memiliki 3.455 bus dan melayani 7.000 rute di penjuru DKI Jakarta. Angkutan ini sejatinya menjadi primadona karena murah dan nyaman. Transjakarta harus berbenah agar peristiwa serupa tak terulang. Tim Liputan, JAK TV.